Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Idrawati, SE/SY SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Qurrata A'yun Batu Sangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Jurnal ini saya susun berdasarkan model 4F. Yang pertama facts, yang kedua feeling, yang ketiga finding, yang keempat future. Fact atau peristiwa. Kegiatan pendidikan guru penggerak PGP dimulai dari pembukaan PGP Angkatan 9 pada tanggal 16 Agustus tahun 2023. Setelah itu dilanjutkan dengan pretest modul 1. Kegiatan Lokakarya 0 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 yang berlangsung secara daring. Lokasi di tempat masing-masing dengan didampingi oleh kepala sekolah mulai dari pukul 8:10 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Kegiatan Lokakarya dimulai dari kata sambutan dari Bapak In Henry Abbas sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar beserta membuka acara kegiatan Lokakarya. Setelah itu kegiatan dilanjutkan membuat kesepakatan kelas bersama dengan pengajar praktik yaitu Ibu Yosa Fitriani. Selanjutnya kita menyampaikan kekhawatiran dan harapan sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya kami mengerjakan lembar kerja 1-5 yang berisi tentang pembuatan portofolio melalui Google Site. Setelah saya mengikuti Lokakarya 0 ini, maka CGP mengikuti pembelajaran melalui LMS dengan link yang tersedia yang telah diberikan kepada CGP. Selanjutnya pembelajaran menggunakan alur merdeka, yaitu yang pertama mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri, yaitu membuat refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas dalam bentuk Word dan di PDF-kan. Yang kedua yaitu eksplorasi konsep forum diskusi. Kita memahami tujuan dan asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita belajar mandiri di LMS, membaca semua materi yang ada di sana, lalu kita buat tugas berupa video. Yang berikutnya ruang kolaborasi. Jadi di sini kita mendiskusikan eksplorasi konsep dengan fasilitator Ibu Titin Delina Harahap dan diskusi mengenai tugas kelompok. Tugas yang diunggah berupa PPT kelompok tentang perspektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya demonstrasi kontekstual. Di sini kita CGP belajar secara mandiri. Tugas diberikan membuat refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam bentuk suatu karya. Selanjutnya elaborasi pemahaman refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual bersama instruktur Ibu Anastasia Murtojo tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun. Selanjutnya elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman dan pengetahuan baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa dokumentasi video konferensi bersama pengajar praktik, fasilitator dan instruktur. Berikutnya aksi nyata. Aksi nyata adalah mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Di sini ada penerapan 5S dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Aksinya ini kita melakukan penerapan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Hal baik yang saya alami, saya dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan teman sesama CGP, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan dalam aksinya nyata, hal baik yang saya alami yaitu saya mulai menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Hal yang saya hadapi adalah bagaimana saya menyeimbangkan tanggung jawab sebagai guru, sebagai istri, dan sebagai ibu.
Hal yang saya lakukan adalah saya harus mulai dari diri sendiri bahwa semua itu sama pentingnya. Jadi untuk itu saya penting menjalani kegiatan ini dengan tujuan adanya perubahan dalam pendidikan. Berikutnya feeling, perasaan. Saya merasa sangat senang dapat mengikuti pendidikan guru penggerak karena materi-materi pembelajaran yang luar biasa tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya melayani menghadapi peserta didik dengan perasaan yang sangat bahagia. Walaupun masih ada di antara mereka yang terlambat datang, tidak mengerjakan tugas, dan meribut saat proses pembelajaran. Rasa bahagia saya juga berimbas kepada peserta didik. Mereka juga senang menghadapi proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas, sehingga ketika mereka diarahkan, mereka patuh saja. Sangat berbeda daripada sebelumnya saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Setiap hari saya harus berteriak untuk menenangkan mereka di saat proses pembelajaran berlangsung. Mereka juga tidak aktif sehingga pembelajaran yang monoton. Saya sedang mengerjakan tugas-tugas guru penggerak ini walaupun sebenarnya menguras tenaga dan pikiran saya. Semua yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak ini akan saya terapkan di kelas saya dan sebagai imbasnya di sekolah saya, khususnya profil pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Berikutnya finding. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran ini memaknai dan mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman supaya peserta didik mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Hal baru yang saya dapatkan selama mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya harus selalu optimis untuk mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini karena saya ingin mengetahui lebih banyak lagi ilmu yang diajarkan di pendidikan guru penggerak ini. Saat ini saya telah menerapkan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Berikutnya future. Suatu hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik yaitu hal yang telah pernah saya lakukan sebelumnya. Saya akan selalu belajar sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Tersebut merupakan prinsip suatu yang harus diaplikasikan secara dinamis karena zaman selalu mengalami perkembangan. Strategi-strategi baru yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Manajemen waktu adalah kunci semuanya. Jangan menunda-nunda pekerjaan sehingga setiap waktu kita bermakna dan berkualitas berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.